Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023, yang diambil dari kitab Peratapan pasal yang kelima ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, peristiwa umat Tuhan bangsa Yehuda yang terbuang ke pembuangan Babel, yang pada saat itu raja yang berkuasa di sana adalah Raja Nebukadnezar. Pada saat itu penyerangan yang dilakukan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Yehuda, mengakibatkan hancurnya kota Yerusalem. Dan kondisi diperparah lagi yang diangkutnya sebagian besar umat Tuhan ke tanah Babel. Mereka dibawa ke sana untuk menjalani masa pembuangan. Dan sebagai konsekuensi kekalahan mereka kepada bangsa Babel, peristiwa tersebut mengakibatkan kesedihan yang amat mendalam bagi umat Tuhan, karena tidak pernah terpikirkan oleh mereka akan kalah dengan bangsa asing, dan mereka dikenal sebagai bangsa yang hebat, tunduk kepada bangsa-bangsa asing. Mereka dikenal dengan pemimpin-pemimpin kuat, tetapi tunduk kepada bangsa Babel. Oleh karena itu, Nabi Yeremia melihat, bahkan menyaksikan sendiri peristiwa itu terjadi. Dia menyaksikan kehancuran bangsa Yehuda. Dan oleh karena itulah dia meratapi kondisi tersebut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dari situasi ini muncul satu pertanyaan. Mengapa semua itu terjadi? Apakah dari segi militer lebih kuat bangsa Babel dari bangsa Yehuda? Tentu saja tidak. Karena tentu saja tidak diukur. Tentu saja tidak diukur dari kekuatan. Dan mengapa demikian? Itu bisa terjadi bahwa kekalahan Yehuda dan kehancuran Yerusalem adalah bagaimana cara Tuhan menghukum mereka. Tuhan membiarkan Babel memporak-porandakan bangsa Yehuda. Itu untuk mengingatkan mereka betapa jauhnya mereka jatuh ke dalam dosa. Hal ini pantas mereka terima, karena sebelumnya para nabi Tuhan telah menyuarakan suara pertobatan. Namun mereka acuh tak acuh terhadap suara
profetis nabi. Di tengah-tengah penderitaan itu harus menghadapi fakta hidup sebagai rakyat jajahan. Hak-hak mereka semua dirampas. Mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami penistaan identitas fisik sebagai bangsa. Mereka diperlakukan semena-mena sebagaimana seorang budak. Terlebih untuk kaum perempuan. Dan yang paling parahnya lagi adalah pemimpin-pemimpin mereka dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Maka dalam doa mereka memohon pemulihan kepada Tuhan. Mengapa mereka harus memohon pemulihan kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan sajalah satu-satunya yang sanggup dan mampu memulihkan bangsa Yehuda. Dan upaya mereka untuk mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain ternyata hanya sia-sia saja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan, "Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi di atas kami." Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi di atas kami. Suatu ungkapan yang mengandung harapan. Kiranya Tuhan mengingat dan mengangkat mereka, bahwa Tuhan akan mengangkat mereka keluar dari tanah Babel. Mereka sudah sangat menderita hidup di dalam pembuangan tanah Babel. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sama seperti nats yang mengingatkan kita pada hari ini, yang mengatakan, "Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa." Hal ini merupakan suatu ungkapan keyakinan mereka akan kekuasaan Tuhan yang mereka percayai itu ada. Dan itu tetap selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Mereka meminta agar Tuhan dapat mengeluarkan mereka, dan mereka meminta agar Tuhan yang memiliki mereka akan membawa pulang ke negeri mereka. Dan keyakinan iman yang seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang Kristen, supaya di dalam perjalanan hidup kita satu-satunya penolong yang setia, yang mampu melepaskan dan membebaskan kita dari segala penderitaan dan segala kemelut perjalanan hidup kita, hanya satu Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Oleh karena itu, setiap orang yang mengalami rintangan, tantangan, dan cobaan, penderitaan yang sangat mendalam sekalipun, kita diarahkan oleh nats ini berseru hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, satu-satunya yang berkuasa atas kita. Kita harus berseru kepadanya, memanggil namanya, karena dialah yang berkuasa, bertahta di atas segala-galanya dan tidak pernah berkesudahan. Tetapi dia bertahta selama-lamanya, dan tahtanya tetap dari masa ke masa, tidak pernah berakhir. Dan penyertaan Tuhan juga tidak pernah berakhir, karena dia tidak pernah berubah, kasih setianya juga kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menyejukkan hati kami, meneguhkan hati kami, dan meneguhkan iman kami. Apapun yang kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami, ketika kami diperhadapkan dengan satu
tantangan, bahkan penderitaan, dan juga kesusahan. Biarlah tumbuhkan keyakinan kami, iman percaya kami, hanya berseru kepadamu saja. Tidak ada Allah yang lain yang dapat melepaskan kami, membebaskan kami dari segala keterikatan-keterikatan yang membuat kami menderita di dalam perjalanan hidup kami. Kalaupun kami menghadapi masalah, problema hidup kami, biarlah Engkau satu-satunya Bapa penolong yang setia, yang membebaskan kami dari segalanya dan menolong kami, memberi kami iman yang teguh dan hati yang teguh lewat firman-Mu yang telah menyirami hati kami. Bapa di dalam surga, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kami, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu, firman yang hidup, yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, yang menjadi pelita dan kekuatan untuk melanjutkan hari-hari hidup kami. Bapa di surga, berkati semua jemaat Tuhan yang sedang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan, Engkau yang campur tangan di dalam setiap rencana dan pekerjaan kami, agar setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan, semuanya itu tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang selalu membimbing, menuntun kami melakukan setiap pekerjaan kami melalui bimbingan dari firman Tuhan. Bapa di dalam surga, berikan kami semua kesehatan, kekuatan dan iman yang teguh. Bagi jemaat Tuhan, kalau ada yang dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka Tuhan dengan tangan kasih-Mu dan pulihkan mereka kembali lewat perawatan, usaha perawatan dokter yang menangani, agar mereka kembali sehat kembali Tuhan, dapat bersukacita di tengah-tengah keluarga. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.